Toyota Indonesia baru saja mengeluarkan Toyota Yaris facelift, dan selama ini varian tertingginya adalah TRD Sportivo. Nah, saat ini Toyota kembali menawarkan varian baru yang lebih tinggi daripada TRD Sportivo. Ini dia Toyota Yaris Hikers. Bagi Anda yang rajin mendatangi Gias ataupun IMS, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Yaris Hikers ini. Karena memang Yaris Hikers ini pertama muncul di Gias 2015 dan saat itu muncul bersama dengan Toyota Yaris Legion Convertible. Lalu sebenarnya apa sih bedanya Yaris Hikers ini dengan Yaris standar? Kita mulai dari eksteriornya. Seperti bisa kita lihat, Yaris Hikers ini punya beberapa aksesoris tambahan. Mulai dari adanya over fender, side skirt, roof rails, dan rear bumper. Selain mendapatkan perubahan pada bagian eksteriornya, pada aksesoris-aksesorisnya ini, Hikers ini juga mendapatkan perubahan pada ground clearance-nya yang semakin meninggi. Ini diakibatkan oleh pemakaian ban Bridgestone Ecopia ukuran 195/55 ring 16 dan pengaplikasian suspensi TRD. Ban ini saja memberikan penambahan ground clearance sebanyak 15 mm, sedangkan suspensinya menambahkan 20 mm. Jadi ya lumayan lebih tinggi sih sekarang, walaupun nggak terlalu kelihatan. Tapi kayaknya kalau untuk jalanan Indonesia yang penuh polisi tidur nih, kita nggak perlu khawatir lagi. Nah ini. Selain perubahan pada ground clearance yang semakin meninggi, Toyota juga melakukan perubahan pada mesinnya dengan mengistirahatkan mesin lama yang berkode 1NZFE diganti dengan 2NRFE yang kita tahu juga dipakai oleh Sienta. Nah, sayangnya mesin ini mengalami penurunan power dari yang lama 110 horsepower sekarang cuma menghasilkan 107 horsepower. Sebenarnya agak lucu sih, di luar itu banyak emblem TRD tapi Toyota malah menurunkan powernya, jadi seperti lebih mengejar efisiensi bahan bakar sih daripada memaksimalkan powernya. Transmisi yang dipakai juga ada dua pilihan. Yang pertama adalah manual 6 percepatan, yang kedua CVT 7 percepatan. Untuk mobil yang seharga 277,3 juta ini, Anda tidak mendapatkan banyak perubahan dan tidak mendapatkan banyak tambahan fitur. Yang di sini di bagian interiornya yang paling terlihat perubahannya cuma ada pada head unitnya aja. Head unitnya ini memang baru, tapi fungsinya masih fungsi-fungsi yang nggak jauh beda sama yang lama. Cuma ada tambahannya adalah bahwa dia sudah ready untuk kamera belakang. Cuma mobil ini tidak memiliki kamera belakang, tapi dia ready. Jadi kalau misalkan ada yang mau iseng, pasangin aja kamera belakang. Terus untuk yang lainnya masih sama aja sih. Di material di dashboardnya dia juga masih sama seperti sebelumnya, memakai jahitan palsu. Terus joknya juga bahannya masih fabric, dan dia juga nggak seperti lawan-lawannya yang udah mendapatkan pedal shift. Yaris Hikers ini masih belum mendapatkan pedal shift. Lalu bagaimana dengan kabin penumpang di belakang? Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, kita sudah di bagian belakang di kabin penumpang. Rasanya cukup lega sih untuk badan yang sebesar saya ini. Di depan ini kursi pengemudinya disetting standar. Karena kalau pakai ukuran saya tadi, saya nggak bakalan bisa masuk ke sini, saya nggak muat. Tapi untuk ukuran pengemudi standar, terus saya di belakang, cukup lega, kakinya enak juga. Cuma headroomnya menurut saya agak kurang untuk setinggi saya. Saya tingginya 178, agak mepet sih. Jadi saya duduknya harus agak melorot sedikit ke bawah. Terus ini cukup untuk 3 orang dengan ukuran standar, bukan seukuran saya. Nah, sayangnya yang tengah saya rasa bakalan kurang nyaman karena seat beltnya tuh dari atas ini. Jadi rasanya
kok kurang oke gitu loh. Ini untuk selebihnya yang tengah sini luas juga karena lantainya rata. Jadi ya overall enak sih di belakang, luas. Jadi itulah first look kita terhadap Toyota Yaris Hikers ini. Kita mohon maaf juga karena kita belum bisa mencobanya, kita belum bisa membawanya jalan-jalan karena di Jogja memang belum ada unit test drive-nya. Kita juga penasaran bagaimana dengan performa mesinnya, apakah sama dengan Sienta atau ini mungkin lebih baik, kita belum tahu. Jadi tunggu saja perkembangannya di channel kita. Saya SK Haris, sampai jumpa di review-review selanjutnya.